فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Al-Hadisul Hadi wal Arba'un ba'da salasimi'ah. Hadis yang ke-341. An Imran bin Husain radhiyallahu an. Bagusnya sih radhiyallahu anhuma karena ayahnya juga sahabat walaupun hadisnya sedikit. Hadis Husain ini yang dinasihati oleh Nabi, hendaknya engkau kalau Allah beri nikmat, engkau nampak jejak-jejak nikmat Allah itu pada dirimu. Karena Husain suka menyembunyikan nikmat sampai nampak bajunya lusuh dan sebagainya, sebagaimana dalam Sahihul Musnad itu. Jadi beliau adalah sahabat juga, berhak untuk mendapatkan doa keridhaan. Anna rajulan adha yada rajul, bahwasanya ada seorang lelaki yang menggigit tangan lelaki yang lain. Ya namanya gaduh kan, kadang emosional, menggigit tangan. Bukan memukul atau menyepak, tapi pakai gigi. Fanaza'a yadahu min fi. Kemudian orang ini mungkin secara refleks kan, langsung mencabut tangannya dari mulut orang itu. Fawaqa'at saniyata, maka dua gigi serinya lepas. Ini namanya ditarik ya gigi, seberapa kuat gigi seri. Fahtasama ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua memperkarakan ini, yaitu apa? Yaitu berbalah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai hakim, perselisihan apapun wajib dikembalikan kepada hakim, yaitu Rasulullah SAW, atau yang betul-betul menegakkan hukum dengan hujahnya dan dalilnya. Baik. Dan mereka langsung kepada Nabi SAW karena Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, kita diperintah mengembalikan perselisihan kepada sunnah beliau. Faqal ya'addu ahadukum akhahu kama ya'addul fahl. Ini soal ingkar, takdirnya ada hamzah istifhamiyah. Apakah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya sebagaimana hewan jantan itu menggigit? Yaitu ini pengingkaran, soalnya soal ingkari. Tak layak kalian meniru hewan seperti itu, senjatanya pakai gigi. Kecuali kalau terpaksa kan, kita ditangkap orang dan kita tak mampu, tangan kita terikat, ya, namanya darurah. Kita gigit leher dia misalkan dan sebagainya. Itu termasuk cara pertahanan diri. Tapi kalau tidak sedang darurah, ya tentunya tidak layak. Apalagi Nabi menisbatkan ini sebagai bentuk persaudaraan, yaitu ini masih saudaramu. Bagaimana engkau menggigit dia bagaikan hewan jantan menggigit hewan yang lain misalkan. Idhab la dia talak, pergilah engkau tidak mendapatkan tebusan, tidak mendapatkan diat. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarahnya, yaitu tatkala orang ini menggigit temannya kemudian tangannya dicabut maka giginya lepas, dia menuntut, karena engkau menyebabkan gigi saya lepas, engkau wajib membayar untuk saya dendanya. Gigi itu biasanya berapa ya? 32 ya jumlahnya kalau lengkap, 32 betul. Kalau semuanya hilang itu 100 ekor unta. Berarti satu gigi mungkin kurang lebih berapa? 3 ekor unta nilainya. Mahal juga tuh. Iya. Padahal unta sendiri giginya banyak, tapi satu gigi manusia nilainya 3 ekor unta. Tapi susah kita karena cara pemakanan yang tak baik, terpaksa kita melepaskan unta-unta di gigi kita. Aduh. Ya dokter bilang lepaslah ini, adalah terpaksa kita lepas. Padahal nilainya mahal, tapi ya mau apa? Cari di DIY nggak ada gigi. Baik. Al-mufradat ya Abdul Fahl. Fahl ini sebagai fa'ilnya. Yuridu bihi adzakara minal ibil. Yang diinginkan di sini adalah yaitu onta jantan. Wa yutlaqu ala ghairih, boleh juga fahl itu diberikan pada yang lain dan itu ma'ruf dalam kitab-kitab fikih, yaitu apa? Pejantan dari lembu juga dikatakan fahl, pejantan dari kambing juga dikatakan fahl. Nah, kemudian masuk dalam pembahasan apakah boleh kita menjual sperm dari pejantan-pejantan hewan-hewan ini. Itu dibahas di dalam kitab fikih. Yang betul adalah tak boleh. Tapi yang betul adalah manihah, yaitu
Kita saling menghadiahkan, bukan dengan cara jual beli. Yang memberi emang memberi dapat amal, dapat pahala. Yang diberi menjalankan syariat dalam hadis Ibni Umar untuk tahu bersyukur, jangan asal nerima saja, tak kemudian berusaha untuk memberi ganti rugi. Tayyib. Min dzukurid dawab, boleh istilah fahal itu diberikan kepada pejantan-pejantan dari makhluk-makhluk yang melata tadi, atau hewan secara umum, dawab. Kemudian al-makna al-ijmali, makna secara global. Iqtada rajulun ala akhar. Ada seorang lelaki yang melakukan iqtida, yaitu sikap melampaui batas kepada orang lain. Fa'adda yadah, dia menggigit tangan orang itu. Fa-nya bukan fa' takkib, tapi fa' tafsiriyah. Bukan setelah berbuat penganiayaan baru menggigit, bukan. Tapi fa-nya adalah fa' tafsiriyah, menjelaskan bagaimana pola sikap melampaui batasnya. Nah, dijelaskan dengan fa' yang setelahnya. Yaitu dengan cara dia menggigit tangan orang lain tadi. Fantaza'al ma'dudu yadah, maka orang yang digigit tadi mencabut, menarik tangannya min famil out, dari mulut si penggigit. Fasa kotot saniyatah, maka kedua gigi serinya lepas. Maka apa? Orang ini mengatakan, engkau melepaskan gigi seri saya, maka engkau harus membayar. Padahal siapa pemulanya? Siapa yang memulai? Mestinya dilihat yang memulai kejahatan siapa dulu. Apa? Gigi kacip, gigi seri, gigi paling depan, kacip. Ayo. Oh, kacip itu artinya seri. Anak langsung ingat minuman-minuman itu, terus apa maknanya? Minuman yang untuk wanita itu. Nah, itu apa? Gigi seri. Oh, lain pembahasannya, rapat. Ayo, tayyib. Kemudian disebutkan di sini fakta soma ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua memperkarakan masalah ini, mempersengketakan masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ad yutalibu bidiyati saniyatai asakitatain. Orang yang menggigit, dia menuntut agar diberikan diyat, yaitu tebusan. Diyah ini adalah masdar mangkul, asalnya dari apa? Wadyun. Seperti apa? Waktun berubah jadi apa? Jadi apa itu? Idatun. Ini juga sama. Wadyun berubah jadi apa? Diyatun. Yang dua gigi kacip dia yang jatuh itu. Terlepas. Kalau lepas semua ketahuan, oh gigi palsu ternyata. Wal ma'dud yudafi'u an nafsi, sementara orang yang tergigit dia membela dirinya sendiri. Bi ayyurida inqadha yadi, bahwasanya dia sekedar ingin menyelamatkan tangan dia. Ya, siapa yang rela tangannya digigit? Min asnani, dari gigi orang yang itu. Tayyib. Fa ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam alad da'i al-ad alal mudda'i al-ad. Maka Nabi SAW mengingkari, memberikan pengingkaran terhadap orang yang mengklaim, yang menggigit tadi itu, yang mengklaim punya hak untuk mendapatkan berapa, mungkin 6 ekor onta atau berapa. Kaifa yaf'alu mithla ma yaf'aluhu ghiladul hayawanat. Bagaimana dia berbuat seperti apa yang diperbuat oleh hewan-hewan yang ganas itu. Ya, senjatanya gigi. Mestinya apa? Laki-laki pakai tangan atau pakai kaki kalau memang layak untuk berbuat itu ke saudaranya tentunya. Bukan malah pakai gigi macam apa itu, Dracula atau apa, vampire atau apa entah. Tayyib. Iya, harimau. Fa ya'addu ahadukum akhah. Takdirnya ada apakah? Apakah salah seorang dari kalian menggigit saudaranya? Summa ba'da hadza ya'ti liyutaliba bidiyati asnanihil janiyah. Setelah itu dia datang untuk menuntut adanya tebusan atas gigi-gigi dia yang berbuat jinayah. Ya, yang jinayah gigimu itu. Laisa laka diyah, engkau tidak berhak mendapatkan tebusan. Fal badi huwal mu'tadi, yang memulai dia itulah yang melampaui batas. Kemudian
ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, anna man adha yada insan, bahwasanya orang yang menggigit tangan orang lain, fantaza'aha min, kemudian dia dohirnya kembali ke isim dohir terdekat, yaitu orang ini, si orang yang tangannya digigit, dia mencabut tangannya dari orang yang pertama itu, fasaqatat asnanuh au ba'duha, kemudian gigi-giginya atau sebagiannya itu lepas, fala qawada alaih, maka tidak ada kisos atasnya, waladiyah, dan tidak ada tebusan. Ya, tak ada dengan apa cara membalas dengan melepaskan gigi orang itu, karena ini bukan orang itu yang menyengaja untuk mematahkan gigi orang pertama. Yang kedua, hadzal hukmu am, hukum ini bersifat umum. Fi kulli man shala alaihi insanun aw hayawan, pada orang yang dia itu diserang, shala yaitu menyerang. Ada manusia atau hewan menyerang dirinya. Kemudian apa? Tentunya dia membela diri lah. Fadafa'a anhu nafsah, kemudian dia membela dirinya. Tahu-tahu yang menyerang malah terluka atau mati, ya. Yang salah yang memulai tentunya. Au an irdih, atau juga membela kehormatannya. Tentunya semuanya dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil. Bukan seperti Hizbiyun di Damas dulu. Dia ikut Hizbul Jadid tapi masih sembunyi di situ. Kalau di hadapan Syekh ya dalam sidang selalu bilang, "Syekh, ana maaf," katanya. "Saya bersama Anda." Tapi di dalam kehidupan sehari-hari jelas, "Syekh, ya tak tahu bagaimana kita sering disiku, sebagian teman dicekik, sebagian dipukul perutnya." Cuma kadang dengan cara yang curang. Ketika jumpa, baunya yang main. Ketika ada teman yang tak puas, balas memukul, dilaporkan ke Huros. Dia mukul saya, padahal orang ini yang memulai, tapi bukan mukul masalahnya, sekitar baunya. Nanti pura-pura, "Taklah, saya tak buat apa-apa. Sekitar bau saya, besar bau saya," katanya. Dan sebagainya. Kenapa? Banyak. Cerita belasan, berbelas-belas cerita di sana. Setiap kali dilaporkan ke ulama, ya jelas kita susah cari saksi. Kadang cuma 2 orang, gimana cari saksi? Akhirnya seringkali ya kita terpaksa sabar aja. Baik. Kemudian awan haramih, haram atau hurum, yaitu orang-orang yang di bawah naungan dia dari para wanita, menjaga kehormatan para istri dia atau adik dia, ibu dia dan semacam itu. Au malih, atau membela hartanya. Fa jarahas sa'il, kemudian dia melukai orang yang menyerang tadi. Ternyata yang diserang adalah jago kungfu misalkan, atau jago silat misalkan. Yang menyerang tahu-tahu tangan patah misalkan. Au qatalah, atau bahkan sampai membunuh dia. Ya kadang susah untuk itu kan, mengatur, namanya kita membela diri, tahu-tahu musuhnya mati misalkan. Fala syai'a alaih, maka orang yang membela diri ini tadi, dia tidak terkena hukuman apa-apa. Li'annahu yudafi'u amma tajibu alaihi himayatuh, karena dia sekedar membela sesuatu yang memang dia wajib untuk menjaganya. Menjaga keluarga, menjaga diri sendiri, menjaga hartanya, menjaga kehormatannya. Wadzalika huwal mu'tadi al-baghi. Sementara orang yang itu, dialah yang melampaui batas. Baghi juga sama, yaitu melakukan bughah, yaitu melampaui batas, yang zalim, yang menganiaya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid." Barang siapa terbunuh karena membela dirinya sendiri, maka dia orangnya mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela keluarganya, maka dia juga mati syahid. Baik. Kita habiskan karena ini tinggal 1 di sini ya. Yang ketiga, qayyadal ulama hukma hadzal hadis. Para ulama mengikat hukum hadis ini wa amsalih, dan hadis-hadis yang semisal ini, bi annahu yudafi'u an nafsih bil ashali fal ashal. Dia wajib tatkala membela dirinya sendiri itu dengan cara yang paling ringan, kemudian baru yang ringan berikutnya. Ya, jangan sekedar pencuri masuk rumah langsung dibom nuklir misalkan. Wah, itu hancur berapa?
atau langsung ditembak mati kepalanya, tidak boleh langsung. Tapi mungkin apa, dikasih peringatan dulu, kasih sirin dulu atau apa. Mungkin baru tembak kakinya misalkan kalau kita punya penembak. Baik. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian min wasailid difa, dari berbagai sarana pembelaan diri, atau sekarang mungkin apa itu yang ada karennya itu boleh untuk dikejutkan, tapi insya Allah nggak sampai mati kan, cuma terkejut dan terkapar sudah, ya tak sampai langsung kaki putus kah atau apa, ini baik, tak masalah. Baik. Lihat apa yang memungkinkan. Qala ulama wa hadza taqyid ma'khudun minal qawaidil kulliyatil ammah. Pengikatan ini diambil dari kaidah-kaidah yang universal, yang bersifat menyeluruh, ammah, yang mencakupi semuanya, fi syara', di dalam syariat. Ya, dengan cara yang paling ringan. Sebagaimana kalau kita menolak orang yang hendak lewat di hadapan kita, padahal kita punya sutroh misalkan, atau lewat terlalu dekat di hadapan kita, kita tolak dengan cara yang paling ringan. Jangan ada anak lewat langsung kita tembak, bukan. Ditolak dulu sikit-sikit. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.